Ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Lu paham nggak? Paham nggak? Udah, lu jangan sebut namanya. Lu ngotorin majelis saya loh. Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab. Kapan lu ngaji? Lu cari senar gitar lu yang hilang. Aduh, udah gitu berangkat ke Lombok. Di Lombok itu tempat tuan guru yang dengan habaib saudara sangat dekat. Ceramah memberikan fatwa, saya hakul yakin bahwa nasab Pak Alwi sudah batal. Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi mufti, lu kapan lu ngaji? Masya Allah, Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada umat manusia, akan datang kepada kita di suatu zaman, kata Nabi, sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun kecurangan, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kebohongan. Di zaman itu, kata Nabi, yang disebut sebagai tahun tipu daya, apa yang terjadi? Saudara, yukadzabu fiha as-shadiq. Atau saya mulai dari yang pertama dulu. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Pendusta dipercaya, saudara. Sebaliknya, wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur justru didustakan. Itu kata Nabi itu, nanti ini akan datang tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun kebohongan. Di zaman itu, saudara, pendusta dipercaya, justru yang jujur tidak dipercaya. Saudara, saya mau tanya, zaman sekarang sudah terjadi belum ini? Jawab dong Pak, udah terjadi belum? Ada pendusta dipercaya? Ada pendusta dipercaya? Ada orang jujur, ustadz ini itu dicaci maki, ada? Ya sekarang sudah. Para pendusta dipercaya, yang janji macam-macam dipercaya, sudah. Para ustadz yang ngajar dengan tulus nggak dipercaya. Nggak sampai di situ, kata Nabi. Wa yuqtalu fi al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat, suruh mimpin. Terjadi gak ya? Terjadi tidak? Terjadi tidak? Sebaliknya, kata Nabi, saudara, wa yukhawwan fihal amin. Justru orang yang penuh amanat, saudara, jujur adil, saudara, dikhianati. Bu, ibu main betul lah, ibu. Emang ngalamin, betul. Kesian. Nah, berarti saya bertanya sekarang, berarti yang dikabarkan Nabi udah terjadi belum? Terjadi belum? Ada lanjutannya itu hadis. Apa kata Nabi? Wa yantiqu fihi ruwaibidah. Di tengah-tengah mereka tadi, saudara, para pendusta dan orang-orang yang percaya kepada para pendusta, di tengah-tengah umat manusia saat itu, yantiqu fihi ruwaibidah, para golongan ruwaibidah, mereka bercuap-cuap ngoceh seenaknya, saudara. Sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menyebutnya ruwaibidah. Nah, sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab,
ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi sok tahu urusan orang, saudara. Di hadis yang lain disebut as-safih yatakallamu fi amrin nas. Orang yang bodoh tapi sok pintar bicara tentang urusan masyarakat, saudara. Jadi orang bodoh tapi sok tahu. Kalau orang Betawi bilang songong. Tahu songong enggak? Bu, tahu songong, Bu? Jadi Nabi kasih tahu Ruwaibidah itu orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Orang yang nggak ngerti agama bicara agama. Orang yang nggak ngerti tafsir sok bicara tafsir. Orang yang tidak tahu hadis sok bicara hadis. Orang yang bukan ahlinya sok memberikan fatwa. Ada nggak sekarang? Ayo jawab, ada nggak sekarang? Ada apa banyak? Ada atau banyak? Itu Ruwaibidah, saudara. Itu namanya Ruwaibidah. Bu, ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Lu paham nggak? Paham nggak? Udah, lu jangan sebut namanya. Lu ngotorin majelis aja lo. Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab. Kapan lu ngaji? Lu cari senar gitar lu yang hilang. Aduh. Udah gitu berangkat ke Lombok. Di Lombok itu tempat tuan guru yang dengan habaib saudara sangat dekat. Ceramah memberikan fatwa. Saya hakul yakin bahwa nasab Pak Alwi sudah batal. Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi mufti. Lu kapan lu ngaji? Ada lagi, saudara. Orang ngaku kerja di print. Bukan keren tuh di print, Bu, ya. Bu, itu print itu kan badan penelitian luar biasa, keren tuh, gaji gede, betul? Betul? Saudara ngaku dari print, saudara, kita periksa jejak digitalnya. Ternyata dia seorang ahli pakar ikan nila. Ahli pakar ikan. Tahu-tahu bicara, saudara, sebagai ahli DNA nasab. Iya, lu ahli DNA ikan cupang. Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina anggota DPR RI, saudara. Ada lagi mantan Menko, saudara. Nggak ngerti nasab, sok bicara soal nasab. Ya, saya juga melihat itu nasab diragukan. Kalah lu bomenyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi orang yang nggak ngerti nasab bicara tentang itu namanya apa? Ruwaibidah, saudara. Nah, ternyata zaman sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Ada orang namanya Imat. Lu kok ketawa? Lu kenal? Namanya Imat. Apa dia bilang? Walaupun ulama sedunia mengakui nasab Pak Alwi, saya tetap tidak mengakui. Oh, keren. Dia batalkan nasab Pak Alwi, dia korek nasab Pak Alwi. Saya mau tahu ini orang siapa. Saya cari, saudara. Oh, dia posting, kata dia ayahnya bernama Sarmana. Oh, berarti dia Imad bin Sarmana. Tapi di medsos rame Imad bin Salman. Tapi kemudian dia memakai Imad bin Uthman. Kemudian kita periksa dokumennya waktu SMP, nama ayahnya Haji Samun. Ini yang benar yang mana? Imad bin Sarmana, Imad bin Sarman, Imad bin Uthman, Imad bin Samun yang mana? Oh, ini orang nasabnya nggak jelas mengurusin nasab Pak Alwi. Unyil.
Kira-kira jelas gak? Lu mau beresin nasab orang, lihat dulu nasab diri lu. Kalau nasab nggak bener, jangan coba-coba ngoreksi nasab orang lain. Nggak boleh, saudara. Hati-hati, Nabi mengatakan, saudara, ada dua perkara dalam Sahih Muslim yang bagian merupakan kufrun billah, kufur kepada Allah, saudara. Yang pertama adalah at-ta'an fil ansab, menyerang nasab orang, saudara. Mau Arab, mau bukan Arab, mau Habib, mau bukan Habib, nasabnya tidak boleh kita hina. Gak boleh, saudara. At-ta'an fil ansab, bukan Arab saja yang menjaga nasab ibu. Orang bangsa Indonesia juga banyak yang menjaga nasabnya, saudara. Kesultanan, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia dari dulu sampai hari ini mereka menjaga nasab mereka, saudara. Hati-hati, jangan coba-coba kita korek-korek nasab mereka, saudara. Atau saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara, di Mandailing umpamanya, kita lihat, saudara, mereka semua punya nasab. Ada raja-raja yaitu di Sumatera Utara, saudara, yang mereka merupakan hongkol daripada keturunan mereka, sehingga di mereka ada marga Nasution, marga Lubis, marga Panjaitan, marga Siregar, marga Siahaan, marga Ginting, dan lain sebagainya, saudara. Itu marga ada nasab, saudara. Gak boleh sembarangan marga Nasution terus kita utak-atik, kau bukan Nasution, kau Nasution palsu, haram. Gak boleh sembarangan, kecuali kalau betul-betul sudah terbukti meyakinkan dia pembohong. Jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Gak boleh. Masing-masing saudara bangsa, suku bangsa itu punya nasab. Ada yang dijaga nasabnya, ada nasabnya memang sudah hilang begitu saja, saudara.